Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda dalam Oase. Baik, pada Oase kali ini kita akan membahas tentang perintah untuk memakai jilbab atau menutup aurat bagi seorang perempuan. Yang mana kita lihat saat ini di sosial media maupun di mana-mana banyak sekali khususnya bagi perempuan yang menyepelekan atau enggan memakai jilbab dan menutup aurat. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita akan membahas bersama berkaitan tentang perintah untuk memakai hijab dan menutup aurat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Alma kabarnya hari ini, baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke Kak Alma ya, tadi kan sebelumnya saya sudah singgung nih berkaitan tentang perintah untuk memakai hijab pastinya bagi perempuan dan juga menutup aurat gitu ya. Nah sebenarnya boleh nggak sih Kak Alma jelasin gitu terkait bagaimana sih perintah untuk memakai hijab dan menutup aurat ini? Baik, terkait perintah dalam kita sebagai perempuan ya wajib untuk menutup aurat gitu. Kita lihat dulu fenomena zaman sekarang gitu. Apalagi di sosial media isinya tuh kurang lebih 60-70% itu orang-orang yang perempuan, dia itu emang seorang muslim tapi mengumbar aurat gitu, atau dia menutup aurat tapi seperti berpakaian tapi telanjang gitu, istilahnya seperti itu. Jadi dia emang menutup aurat tapi auratnya itu tetap terlihat. Nah sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi dalam surat ini yang artinya katakanlah kepada wahai nabi kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, lalu istri-istri orang mukmin, agar mereka untuk mengelurkan jilbab mereka sampai ke seluruh tubuh mereka. Agar kenapa? Agar supaya mudah dikenal dan tidak diganggu. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat Al-Ahzab ini ayat 59 Allah Subhanahu wa taala Allah itu memerintahkan kepada kita seorang muslimah gitu untuk mengelurkan jilbab kita. Jadi di zaman sekarang nih, milenial itu harus tahu kita itu diperintah oleh Allah untuk menutup aurat gitu. Karena sekarang itu kan membuka aurat itu, mengumbar-ngumbar aurat itu udah hal yang lumrah, jadi padahal itu suatu hukum untuk kita ya. Tapi hukum itu udah nggak didengar gitu, udah nggak dilaksanakan lagi gitu. Jadi kita harus sebagai muslim yang ingin sama-sama menjaga aurat kita juga saling mengingatkan kepada teman kita. Jadi jangan kita hanya taat sendirian gitu, tapi kita harus bisa mengajak kepada orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita gitu, untuk sama-sama taat di jalan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena penting banget buat kita nih Kak Vivi, dengan kita menutup aurat gitu, kita bisa terhindar dari pandangan-pandangan laki-laki yang bukan mahram kita gitu. Ketika kita menutup aurat pasti laki-laki itu juga bakal mikir gitu, kalau mau ngeganggu wanita seperti kita gitu yang menutup aurat pasti nggak bakalan diganggu gitu. Berbeda dengan perempuan yang dia mengumbar-ngumbar aurat gitu, pasti lebih besar gitu potensinya laki-laki itu mengganggu perempuan yang seperti itu gitu. Karena ketika perempuan membuka auratnya pasti laki-laki juga akan terpengaruh gitu, hawa nafsunya itu akan naik gitu ketika melihat perempuan yang seperti itu. Jadi penting banget buat kita seorang perempuan muslimah gitu untuk bisa menutup aurat gitu. Oke, tadi kan berkaitan tentang penjelasan pentingnya untuk memakai hijab dan juga menutup aurat ya Kak Alma. Nah ngomong-ngomong tentang menutup aurat nih, sebenarnya apa sih Kak Alma berkaitan tentang pengertian atau definisi dari aurat itu? Baik,
Tadi kelewat ya definisi aurat. Jadi aurat itu adalah anggota tubuh yang mana anggota tersebut itu tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram kita. Selain mahram kita itu nggak boleh melihat aurat kita. Yang mahram kita itu seperti suami ataupun orang tua. Nah, selain daripada itu, maka itu tidak boleh melihat bagian tubuh kita gitu. Dan juga ketika aurat itu nampak gitu atau terlihat, maka itu akan menimbulkan aib, malu ataupun keburukan-keburukan lainnya gitu. Itu jadi definisi aurat gitu. Tapi antara definisi para ulama gitu itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan aurat itu sebagian, ada yang mengatakan bahkan pertama kali kita diperintahkan untuk menutup aurat itu adalah aurat itu seluruh bagian tubuh kecuali satu mata. Jadi hanya satu mata saja yang boleh lihat itu untuk melihat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang termasuk aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Lalu ada Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali setengah wajah gitu. Dan masih banyak definisi aurat, tinggal kita mengikuti mazhab yang mana gitu ketika mengenai definisi aurat tersebut. Oke, baik, itu tadi berkaitan tentang definisi dari aurat ya Kak Alma. Kita tahan sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Kak Alma, yaitu tentang perintah untuk memakai jilbab dan menutup aurat bagi seorang perempuan. Oke Kak Alma, tadi di sebelumnya kita sudah membahas nih berkaitan tentang bagaimana sih perintah untuk memakai hijab dan juga menutup aurat, bahwasanya menutup aurat dan memakai hijab ini adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan khususnya bagi perempuan ya Kak Alma. Dan juga Kak Alma sudah menjelaskan tentang definisi dari aurat tersebut begitu. Dan kemudian nih apa sih hikmahnya dari kita nih sebagai perempuan nih apabila menutup aurat itu? Baik, ada beberapa hikmah, bahkan banyak gitu ya. Ketika perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi Allah itu merintahkan kita itu pasti ada tujuannya gitu, nggak cuma merintahin gitu. Jadi ada beberapa hikmah ketika kita disuruh untuk menutup aurat. Yang pertama adalah membedakan antara kita dan antara perempuan merdeka dan juga budak gitu. Jadi pada zaman dahulu itu kan ada yang namanya budak ya. Nah, ketika budak itu misalkan dibeli gitu. Nah, setelah dibeli kan itu menjadi merdeka gitu. Nah, ketika budak-budak itu udah merdeka, nah mereka itu memakai jilbab. Nah, itu jadi membedakan derajat antara budak dan juga perempuan merdeka. Kalau di zaman sekarang misalkan kita ini derajatnya itu beda gitu antara perempuan yang tidak menutup aurat dan juga perempuan yang menutup aurat. Jadi lebih tinggi derajat perempuan yang menutup aurat. Jadi membedakan antara derajat perempuan yang tidak menutup aurat dan juga yang menutup aurat. Jadi lalu timbul pertanyaan, kalau kita merdeka gitu, itu berarti bebas dong kita pakai pakaian seperti apa saja gitu. Kita lihat seperti kerajaan-kerajaan gitu, antara baju pakaian yang digunakan oleh permasyuri-permasyurinya atau istri-istri raja tersebut sama rakyatnya juga kan berbeda gitu, berbeda jauh. Nah, sama halnya dengan kita perempuan yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat dan yang tidak menutup aurat itu berbeda derajatnya sama antara keduanya itu. Jadi yang pertama hikmahnya untuk membedakan derajat seorang perempuan yang memakai jilbab dan juga yang tidak gitu. Kaitan tentang hikmah ya
dari menutup aurat, yaitu untuk membedakan antara perempuan merdeka dan juga budak begitu pada zaman dahulu. Nah, kemudian nih berkaitan tentang hal ini kan menutup aurat itu adalah salah satu hal menjaga martabat dan juga menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu ya Kak Alma. Mungkin sahabat Oase nih ada yang berpikir nih, kalau misalnya pakai hijab itu tuh ketinggalan zaman, terlalu klasik gitu ya. Mungkin Kak Alma ada tips gitu kan. Padahal kan sebenarnya mungkin bisa ya Kak Alma berkaitan tentang walaupun kita memakai hijab, mungkin kita bisa juga modis gitu kan, nggak ketinggalan zaman. Karena sekarang kan banyak sekali pakaian-pakaian muslimah itu yang mengikuti perkembangan zaman, benar nggak Kak Alma? Iya betul. Jadi memang banyak banget nih pikiran yang seperti itu. Jadi pakai jilbab itu kuno gitu, zaman jadul gitu. Ya udahlah nggak usah pakai jilbab. Kadang banyak mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang mana dia emang berhijab, tapi dia tuh jauh dari syariat gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Seperti jilbabnya itu ikat leher gitu kan, kayak kecekek. Terus atau pakaiannya itu emang dia menutup tapi ketat gitu, banyak seperti itu. Padahal banyak sekali pakaian-pakaian gitu yang mana seorang muslimah itu bisa memakainya di era modern seperti ini gitu, dengan pakaian yang tetap modis. Itu banyak kayak di toko-toko banyak lah desainer kita bisa merancang sendiri juga bisa gitu, sesuai apa yang kita mau, asalkan kita pakaian itu tetap sesuai syariat Islam gitu. Jadi meskipun dengan perkembangan zaman yang modern ini gitu, kita jangan mikir memakai jilbab itu hal yang jadul, hal yang emang udah dahulu banget gitu. Tapi kita sebagai muslimah juga harus mengikuti zaman, tapi jangan keluar dari syariat Islam gitu. Tapi kan sekarang itu banyak yang dia mengikuti zaman tapi syariat Islamnya itu ditinggalkan gitu. Maka seorang muslimah itu harus pandai gitu. Ketika kita disuruh untuk mengikuti zaman, nah kita juga jangan keluar dari syariat Islam gitu. Maka dari itu nggak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak menutup aurat itu, karena banyak muslimah yang lainnya kayak influencer gitu, mereka tetap bisa modis gitu dengan menutup aurat yang mana disyariatkan oleh Islam. Oke, baik nih. Nah, kemudian nih Kak Alma, berkaitan tentang menutup aurat itu kan tadi menjaga kehormatan dan martabat ya. Nah, gimana sih caranya agar kita ini bisa menjaga martabat kita, menjaga kehormatan kita itu? Ya dengan cara itu tadi Kak Pipi. Jadi kita menutup aurat, kita memakai jilbab gitu. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita tidak menutup aurat, banyak sekali bahkan laki-laki yang bukan mahram gitu, banyak yang kadang mengganggu yang tidak memakai jilbab gitu. Tapi dengan kita memakai jilbab tuh, martabat kita itu akan terjaga gitu. Orang lain juga akan mikir gitu, kalau mengganggu perempuan yang berjilbab itu akan mikir 2 kali gitu, nggak enak kan perasaannya itu. Maka dengan kita menutup aurat, kita memakai jilbab, itu akan 90% gitu akan menjaga martabat kita sebagai wanita muslimah. Oh, itu tadi berkaitan tentang menjaga martabat, ya itu tadi adalah dengan memakai jilbab, memakai hijab dan juga menutup aurat. Dan salah satunya juga agar terhindar dari fitnah ya Kak Alma. Nah, kemudian berkaitan tentang fitnah nih, pastikan tidak jauh dari ya yang namanya perempuan itu, segala sesuatu perbuatannya tuh harus berhati-hati karena akan menimbulkan fitnah bagi siapapun gitu ya kan. Nah, kemudian apa sih Kak Alma sebenarnya pengertian dari fitnah ini? Baik, fitnah ya, seperti yang sebelumnya saya tanya dulu ke Kak Vivi. Kalau Kak Vivi dengar fitnah itu apa sih? Fitnah itu kalau saya tahu ya Kak Alma, kayak misalnya menuduh gitu. Atau apa? Menyebarkan berita bohong. Iya. Nah, kalau dalam definisi Al-Qur'an, fitnah itu adalah ujian yang Allah datangkan melalui manusia. Jadi seseorang itu akan berbuat dosa karena manusia gitu. Contohnya seperti ketika kita diperintahkan untuk seorang perempuan dimakruhkan ziarah kubur gitu. Karena apa? Ketika kita ziarah kubur nih, ketika kita seorang laki-laki nih ziarah kubur, kan ziarah kubur itu fungsinya itu agar kita bisa
mengingat kepada kematian gitu. Tapi datang wanita cantik ikut ziarah kubur. Nah, fokusnya itu bakal teralihkan kepada wanita tersebut. Jadi wanita itu emang sumber fitnah gitu. Makanya kita sebagai perempuan, gimana caranya agar kita itu tidak menjadi sumber fitnah gitu. Kita menjaga diri kita gitu dari fitnah. Maka salah satunya dengan kita menutup aurat itu. Oke, baik. Nah, itu tadi dari penjelasan berkaitan tentang pengertian fitnah, tapi kita tahan sejenak ya Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi sebelumnya Kak Alma kan sudah membahas berkaitan tentang hikmah, yaitu apabila menutup aurat dan juga memakai hijab ya, yang salah satunya itu adalah agar terhindar dari fitnah nih, yang mana Kak Alma bilang tadi fitnah itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan tetapi melalui manusia, begitu ya Kak Alma. Nah kemudian apakah ada lagi nih berkaitan tentang hikmah? Baik, selanjutnya adalah hikmah kita diperintah untuk menutup aurat kita itu menjaga diri dari perbuatan laki-laki yang jahat kepada perempuan gitu. Seperti yang kita ketahui ketika kita lihat gitu, kita bisa membedakan lah ya, ketika perempuan yang lebih terbuka auratnya itu akan mudah digoda oleh laki-laki yang bukan mahram gitu. Sedangkan kalau laki-laki perempuan yang menutup aurat ya, di situ laki-laki akan mikir lagi gitu untuk menggoda perempuan yang menutup aurat. Iya, bahkan walaupun kita sudah menutup aurat, kita sudah memakai hijab aja masih ada gitu yang menggoda gitu Kak Alma. Maka dari itu antisipasi gitu agar kita terhindar dari laki-laki yang seperti itu, maka Islam itu sudah sangat menjaga kehormatan perempuan itu gitu dengan cara kita menutup aurat kita sebaik mungkin gitu. Bukan berarti saya gitu pandai dalam menutup aurat, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan gitu, baik kepada kerabat kita, keluarga kita, atau lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar kita ajak gitu untuk menutup aurat. Nah, karena laki-laki itu kan diperintahkan Allah untuk menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya gitu dari perempuan-perempuan ajnabi. Lalu kita sebagai perempuan diperintahkan untuk menutup aurat. Maka antara kedua perintah itu kita harus ada kerjasama, harus ada komitmen antara keduanya gitu. Nggak bisa kita menjalankan suatu hukum, suatu perintah kalau kita menjalankan hanya satu saja. Seperti ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk dilarang untuk mencuri. Nah, kalau mencuri itu kan nggak cuma niat, benar-benar niat gitu dari rumah untuk mencuri, tapi kalau di mana ada kesempatan gitu, kadang orang itu bisa mencuri. Nah, dengan kita dilarang untuk mencuri, maka Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga harta kita. Nah, dengan menjaga harta kita, maka itu pencurian itu nggak akan terjadi. Nah, sama halnya ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat, nggak bisa cuma kita doang yang menutup aurat, tapi laki-laki nggak menjaga pandangannya, atau sebaliknya laki-laki menjaga pandangannya, kita tidak menutup aurat. Tapi antara perintah yang satu dan yang kedua itu, antara kedua belah pihak itu harus ada kerjasama, nggak boleh salah satunya aja gitu. Maka ketika laki-laki menjaga pandangan, perempuan menutup aurat, nah di situ harus ada kerjasama gitu agar ada komitmen gitu, ada komitmen antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, dari itu kita bisa membantu laki-laki untuk menjaga pandangan mereka dengan cara apa? Dengan cara kita menutup aurat kita memakai jilbab, kita menutup aurat sesuai syariat Islam gitu, yang mana kita disuruh menutup aurat sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Bahkan kalau kita lihat nih Kak Vivi, ketika kita lihat
kalau hitung-hitungan gitu, misalkan pahala gitu, bahkan pahalanya itu lebih besar perempuan gitu yang menutup aurat. Karena apa? Ketika laki-laki hanya disuruh untuk menjaga pandangannya, sedangkan kalau perempuan itu dia disuruh untuk menutup aurat, itu kan perintah Allah, dan juga membantu laki-laki untuk menjaga pandangannya gitu. Maka antara pahala aja udah besaran perempuan gitu, gimana seorang muslimah itu harus tergiur loh akan hal seperti itu. Bukan kita melihat pahalanya, tapi ketika kita melihat bahwa ada berkah di balik semua itu. Oke, Masya Allah sekali nih Kak Alma, berkaitan tentang hikmah untuk menutup aurat dan juga memakai hijab nih. Karena itu tadi pahalanya itu sebenarnya lebih besar bagi wanita itu sendiri apabila bisa menjaga dirinya, kemudian menjaga pandangan juga, pandangan terutamanya adalah pandangan lawan jenis gitu ya Kak Alma, yang bukan mahram. Nah kemudian nih berkaitan tentang menutup aurat nih Kak Alma, timbul pertanyaan lagi nih berkaitan tentang apakah suara perempuan itu termasuk aurat atau bukan? Baik, berkaitan dengan suara perempuan itu aurat atau bukan, itu ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama gitu, tapi mayoritas ulama itu menyatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat gitu, sebagaimana ketika Aisyah, beliau memberikan siraman rohani lah kepada istri-istri para sahabat. Nah di situ ada sahabat juga mendengarkan. Nah Rasulullah itu nggak melarang sahabat itu di situ, beliau membiarkan sahabat-sahabatnya untuk mendengar. Nah jadi ulama itu menarik kesimpulan bahwa suara perempuan itu bukan aurat, tapi ada pengecualian nih Kak Vivi. Ketika perempuan itu suaranya itu akan mengundang hasrat laki-laki, contohnya seperti suaranya itu mendayu-dayu, atau ya bisa menimbulkan fitnah lah, atau bersenandung, nyanyi dan lain sebagainya gitu. Nah ketika di situ terjadi fitnah suara perempuan itu, maka suara perempuan itu dihukumi menjadi aurat bagi perempuan gitu. Oke, jadi intinya suara perempuan itu bukan termasuk aurat ya. Tetapi nih Kak Alma, berkaitan tentang suara perempuan itu bukan aurat kata Kak Alma tadi ya, dan juga menurut ulama juga pastinya didasari dengan pendapat para ulama. Nah kemudian kalau misalnya ada seorang perempuan yang kemudian mengaji seperti murotal Al-Quran, ya seperti itu, apakah itu juga termasuk aurat ketika seorang perempuan itu mengaji? Baik, terkait itu gimana niat yang mengajinya juga dan juga yang mendengarkannya. Ketika dia emang niat benar-benar ngaji itu untuk bisa menyiarkan agama Allah, biar orang-orang tuh dengar ayat Al-Quran gitu, nah itu tidak dihukum sebagai aurat. Tapi kalau emang dia orang yang mengaji itu supaya ingin dipuji, wah suaranya bagus apa gimana gitu, nah itu dihukumi dengan aurat gitu. Dan juga yang mendengarkannya, kadang kenapa suara perempuan itu bisa timbul fitnah gitu. Misalkan ketika orang mendengarkan murotal termasuk ya, atau lagu-lagu religi dan lain sebagainya, orang mendengarkannya itu kadang bukan ingin mendengarkan isinya gitu, ini ingin mendengarkan lantunan ayat Al-Quran tersebut, tapi kadang orang ingin mendengarkan suara merdunya saja, atau kadang wah suaranya merdu gitu, bahkan bisa membayangkan hal-hal yang lainnya gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka ketika kita menjadi seorang perempuan, kita harus pandai-pandai menjaga aurat kita gitu, termasuk suara kita, dan juga meluruskan niat dan tujuan kita untuk apa kita seperti tadi melantunkan ayat Al-Quran tersebut. Sama halnya ketika kita menjadi konten kreator gitu, sebagai konten kreator perempuan gitu, kan banyak orang yang bertanya gitu kan, kita itu aurat gitu, wanita itu fitnah gitu, apakah kita ingin menyebarkan agama Islam gitu kan. Sedangkan milenial itu kan sekarang banyaknya itu bermain di sosial media gitu. Nah milenial muslim itu kan butuh juga sentuhan-sentuhan agama gitu di sosial media itu. Apakah kita boleh gitu untuk menampakkan wajah kita di sosial media gitu sebagai sarana dakwah? Nah gimana niat kita gitu. Lalu ketika perempuan itu kan dia itu butuh juga gitu yang menuntun mereka untuk seperti dalam hal-hal hukum seperti haid, nifas dan sebagainya.
Nah, kita sebagai perempuan itu bisa menjadi jembatan gitu untuk menyampaikan kepada perempuan-perempuan lainnya. Gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi berkaitan tentang bahwasannya istilahnya hukum agama Islam itu fleksibel lah gitu ya, tergantung dengan niatnya begitu ya Kak Alma. Nah, terima kasih nih untuk perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, jadi pada intinya menutup aurat itu adalah suatu hal yang wajib nih bagi wanita ataupun perempuan. Dan juga memakai hijab ini bukan hanya untuk wanita yang pandai mengaji saja, dan memakai hijab ini juga bukan hanya untuk wanita yang pandai agamanya saja, tetapi ini adalah suatu kewajiban bagi semua wanita yang mengakui bahwa dirinya muslimah. Memang tidak semua wanita yang memakai hijab itu baik akhlaknya, tetapi setidaknya perempuan yang baik akhlaknya itu pasti berhijab. Dan perempuan yang menutup aurat itu belum dijamin syurganya, tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk menjadi ahli syurga. Usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.